Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersyukur limpahan nikmat dari Allah Ta'ala masih saja mengiringi hidup kita. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kajian kitab Ensiklopedia Akhir Zaman memasuki pasal 2. Pasal 2 itu halaman 66. Judul pasalnya, Studi Metodologis terhadap Kajian Tanda-Tanda Hari Kiamat. Di dalamnya ada subjudul istilah-istilah yang berkaitan dengan kajian alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian sumber utama materi kajian dan metodologinya. Kemudian hak istimewa atau spesialisasi. Baik, kita masuk ke subbab pertama, istilah-istilah yang berkaitan dengan kajian alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana yang diketahui, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan kajian tanda-tanda hari kiamat yang lebih baik diketahui terlebih dahulu oleh para pengkaji agar dapat mengetahui maksudnya dengan benar. Beberapa istilah yang sangat penting untuk diketahui antara lain al-asyrat, al-amarat, al-ayah, la taqumus sa'ah, al-fitan, dan al-malahim. Dalam subbab ini akan kita bahas secara ringkas 4 istilah yang pertama. Jadi al-asyrat, al-amarat, al-ayah, dan la taqumus sa'ah, ini yang dibicarakan di subbab ini. Sedangkan definisi al-fitan dan al-malahim kami bahas dalam pasal tersendiri. Baik. 1. Definisi al-asyrat. Kata ini merupakan kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka dari itu, di sini akan kami mulai menjabarkan maksud dari kata ini. A. Tinjauan bahasa. Kata asyarat dengan di fathah huruf ra-nya, jadi asyarat, ra-nya pakai fathah, mempunyai arti tanda. Ya, jadi asyarat ini tanda. Sedangkan bentuk jamaknya adalah al-asyrat. Dengan demikian, jika diungkapkan kata al-ishtirat, bentuk derivasi dari asyarat, maka yang dimaksudkan adalah tanda-tanda yang lazim dijadikan manusia untuk menjelaskan sesuatu. Itu tinjauan bahasa. Adapun definisi dari al-asyrat, berdasarkan makna akar bahasanya, asyrat as-sa'ah maksudnya adalah tanda-tanda yang dapat diketahui bagi terjadinya hari kiamat. Menurut pendapat lain, arti yang dimaksudkan dengan istilah ini adalah tahapan-tahapan
atau permulaan-permulaan yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Menurut pendapat ulama lain, kata ini digunakan untuk menunjukkan peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi sebelum peristiwa yang paling besar dan benar-benar terjadi sebagai tanda-tanda bagi dekatnya kedatangan hari kiamat. Dengan demikian, menurut makna yang terakhir ini, penggunaan istilah al-asyrat berarti peristiwa-peristiwa kecil yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Atau setidaknya tanda-tanda ini menunjukkan bahwa hari kiamat masih agak jauh. Maka dari itu Al-Quran menggunakan kata ini untuk menunjukkan tanda-tanda hari kiamat yang dimulai dengan terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kata yang menunjukkan bahwa hari kiamat masih agak jauh. Ya. Jadi kata asyrat di dalam Al-Quran, seperti yang terakhir dijelaskan oleh Syekh Mubayyad, memang dia merupakan tanda bahwasanya hari kiamat akan datang. Tetapi tanda di sini tanda yang tidak menunjukkan peristiwa-peristiwa yang sudah dekat sekali kiamat akan terjadi. Sebab kita tahu bahwa nuzulul Quran, turunnya ayat-ayat Al-Quran itu pada masa hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan alamatus sa'ah, tanda sudah dekatnya kiamat yang paling pertama. Ya, jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini merupakan tanda kiamat yang paling pertama. Mengapa? Karena beliau adalah khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, nggak akan ada lagi nabi setelah beliau. Makanya kadang disebut juga nabi akhir zaman. Sebab semenjak beliau diutus, sudah kita memasuki era akhir zaman. Dan umat beliau, umat Muhammad, disebutnya umat akhir zaman. Karena setelah kita, nggak ada lagi umat manusia. Kita ini penutup rangkaian umat manusia di muka bumi ini. Istilah kerennya, we are the last of mankind. Kita ini ujung perjalanan umat manusia. Nah, tapi karena Nabi Muhammad SAW merupakan tanda yang paling awal dari sekian tanda-tanda menjelang kiamat terjadi, maka ketika turun ayat-ayat Al-Quran menggunakan istilah asyrat, ya, itu menandakan bahwa peristiwa-peristiwa yang mewakili kata asyrat itu adalah peristiwa-peristiwa yang masih melingkupi hadirnya Nabi Muhammad SAW, yang berarti kiamatnya masih agak jauh. Begitu. Jelas ya sampai sini? Itu asyrat. Sekarang yang kedua, definisi al-amarat. Kata al-amarat terdapat dalam beberapa redaksi hadis, di antaranya adalah hadis Jibril. Dalam redaksi tersebut, kata al-amarat sering digunakan, namun kadang juga menggunakan al-asyrat. Ya. Jadi kalau kita masih ingat hadis Jibril yang panjang itu, yang terkenal itu, Jibril kan bertanya, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam. Nabi jawab rukun Islam yang 5. Akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab rukun iman yang 6. Akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku tentang al-ihsan. Nabi jelaskan definisi al-ihsan. Engkau ibadah seolah melihat Allah, kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Terus akhbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang kiamat. Nah, di sini Nabi menjawab, mal mas'ulu anha a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya.
Jadi artinya kalau urusan kiamat ini, baik Anda yang bertanya maupun saya yang ditanya, kita sama-sama nggak paham, nggak tahu. Ini sepenuhnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dikejar terus sama malaikat Jibril dengan pertanyaan selanjutnya, wama amaratiha. Apa amaratnya? Nah, ini di sini kata amarat ini. Nah, tinjauan bahasa kata al-amarah dengan di fathah huruf hamzahnya, ya, al-amarah, makna asalnya adalah tanda kecil terbuat dari batu yang dipergunakan orang-orang yang berdiam di gurun sebagai petunjuk arah. Ya, jadi kalau orang tinggalnya di daerah gurun, ya, mereka itu perlu memberikan tanda arah, ya, arah angin. Ya. Karena kalau tidak, gurun itu kan semuanya sama aja kelihatannya. Kita ngelihat ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat, ya yang ada gurun aja, gurun pasir. Maka perlu dikasih tanda. Nah, tanda ini disebut amarah. Ya. Dengan demikian, kata al-amarah berarti tanda atau waktu yang sudah ditentukan. Itu secara lughawi, secara bahasa. Sedangkan definisi dari al-amarah, dari akar bahasanya dapat diketahui bahwa kata al-amarah berarti penunjukan terhadap ciri sesuatu atau waktu yang telah ditentukan bagi sebuah peristiwa. Dalam penggunaan bahasa, kata tersebut ungkapkan untuk menunjukkan tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda besar. Salah satu alasannya adalah dengan digunakannya kata ini untuk menunjukkan sebuah tanda kecil yang terbuat dari batu yang digunakan oleh para pelintas gurun sebagai petunjuk arah. Ya. Jadi kalau kita kembali ke hadis Jibril tadi, ketika Nabi ditanya, wama amaratiha, apa tanda-tandanya? Nabi menyebutkan dua tanda. Bila mana seorang budak wanita telah melahirkan majikannya. Dan yang kedua, bila mana orang yang miskin, telanjang dada, tidak beralas kaki, penggembala domba atau kambing, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Ya. Nah, jadi baik budak wanita melahirkan majikan maupun orang Arab berlomba membangun gedung-gedung tinggi, ini termasuk amarat, yang berarti kalaupun dia termasuk tanda kiamat, dia tidak mungkin masuk dalam kategori alamatul kubra, tanda-tanda besar. Dia pasti masuk alamatus sugro, tanda-tanda kecil. Karena kembali ke akar makna bahasanya, amarat itu tanda berupa batu kecil untuk menunjukkan arah bagi para pelintas gurun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, definisi al-ayah, tinjauan bahasa. Kata al-ayat bermakna petunjuk atas kebenaran akan terjadinya sesuatu, atau bisa juga bermakna peristiwa ajaib yang bisa dijadikan ibrah. Definisi, barang siapa yang mencermati penggunaan Nabi Muhammad SAW terhadap kata ini, maka dia akan dapati bahwasanya beliau selalu menyertakannya dalam penjelasan tanda-tanda yang besar bagi terjadinya hari kiamat. Contohnya, 10 tanda yang pernah beliau sabdakan. Seolah-olah penggunaan kata ini menunjuk pada perkara atau peristiwa besar sebelum terjadinya hari kiamat. Dengan demikian, kata al-ayah berbeda sekali maknanya dengan kata al-asyrat dan al-amarat dalam kandungan makna yang ditunjukkannya sebagaimana yang dijelaskan maknanya dalam penggunaan bahasa. Dalam kata al-ayah terangkum 3 arti, yaitu pertanda, petunjuk, dan sesuatu yang menakjubkan. Ya. Jadi dia bukan hanya tanda,
Dia bukan hanya petunjuk, tetapi yang paling menonjol dari makna al-ayah ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Makanya pantas kalau dia disematkan kepada tanda-tanda besar kiamat yang 10. Karena semua tanda-tanda besar kiamat yang 10 itu merupakan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, itu peristiwa menakjubkan. Dajjal sendiri sosok yang menakjubkan. Dia bisa dengan satu perintah, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Dengan catatan atas izin Allah Ta'ala. Dengan satu perintah dia tunjuk ke bumi, dia katakan, tumbitul ard, bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Maka keluar tumbuh-tumbuhannya. Tentunya dengan izin Allah. Ini menakjubkan. Atau contoh lain lagi, tanda besar yang 10 adalah nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam. Turunnya Isa alaihissalam dari langit. Diantar oleh 2 malaikat. Satu di tangan kanannya memegang sayap malaikat itu. Satu di tangan kirinya memegang sayap malaikat itu. Ini peristiwa menakjubkan. Ya, seorang manusia turun dari langit ya, ke muka bumi ini, padahal manusia ini diketahui pernah hidup di planet bumi ini ribuan tahun yang lalu. Dan ketika dia turun nanti, pada usia yang sama ketika dia diangkat ke langit dahulu kala, yaitu usia kahlan. Kahlan itu usia penghuni surga, kira-kira 33 tahun, yaitu usia kahlan. Ini peristiwa menakjubkan. Nah, jadi al-ayah bedanya dengan asyrat, bedanya dengan amarat, dia punya satu pengertian tambahan selain pertanda, selain petunjuk, dia punya pengertian sesuatu yang menakjubkan. Maksudnya, al-ayah diungkapkan untuk menunjukkan berbagai petunjuk yang pasti dan sangat kuat bagi terjadinya hari kiamat, yang maknanya jauh berbeda dengan 3 istilah sebelumnya, dan di dalamnya mengandung arti sebuah perkara yang menakjubkan yang tidak terangkum dalam kandungan 2 kata sebelumnya. Maka dari itu, penggunaan kata ini untuk menunjukkan perkara-perkara yang besar yang sama sekali tidak diperselisihkan tentang kejadiannya. Adapun mengenai sifat menakjubkan yang menjadi ciri peristiwa yang disertai penggunaan kata ini, hal ini terkandung pada sisi peristiwa tersebut yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Ya. Contoh lain misalnya, tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat dia terbenam, dari barat. Jelas ketika hari itu tiba, hari di mana matahari akan terbit dari tempat terbenamnya, semua orang akan terkejut. Karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah peristiwa sekali jadi. Ya, bahkan di dalam riwayat hadis dikatakan, ketika dia terbit dari barat, ya, dia hanya terbit kemudian sampai matahari di atas kepala manusia, dia kemudian terbenam lagi ke barat. Jadi nggak sampai ke timur dia. Nggak sampai ke timur, terbenam lagi di barat. Keesokan harinya dia terbit dari timur seperti biasanya. Tetapi kemudian waktu duha keluarlah dabatul ard, hewan melata yang juga menakjubkan. Karena hewan melata ini dapat tugas dari Allah Ta'ala memberi tanda siapa orang yang beriman dan siapa orang yang kafir. Sehingga mereka-mereka yang diberi tanda orang beriman, wajahnya menjadi cemerlang. Sementara mereka-mereka yang diberi tanda orang kafir, wajahnya redup, wajahnya menjadi gelap, ya, tidak ada cahayanya. Sehingga ketika itu, sejak saat itu, manusia benar-benar yakin ini orang beriman, ini orang kafir, begitu. Sampai-sampai dalam hadis dikatakan, nanti orang beriman ketika membeli seekor unta, kemudian orang beriman lainnya bertanya, di mana kamu beli unta ini? Dia jawab, saya beli dari orang kafir itu. Nah, begitu ya. Tanpa keraguan dia berbicara demikian. Baik. Yang keempat, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
La taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi. Kadang ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipahami sebagian orang bahwa hari kiamat akan terjadi secara langsung setelah tanda-tandanya terjadi di muka bumi. Pemahaman ini justru keliru dalam konteks kalimat tersebut. Sebab berbagai tanda hari kiamat telah banyak terjadi dalam beberapa abad silam, namun toh hari kiamat tidak kunjung datang. Ya, jadi kesalahpahaman banyak orang tentang ungkapan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum bla 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 misalnya. Kebanyakan orang menyangka bla 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 ini sesuatu yang kalau sudah terjadi berarti kiamat sudah dekat sekali. Padahal tidak demikian. Karena ada peristiwa-peristiwa yang Nabi sebutkan yang diawali dengan la taqumus sa'ah yang sudah terjadi, yang ternyata kiamat juga masih belum datang, masih belum dekat. Begitu, ya. Contoh, misalnya la taqumus sa'ah hatta Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kita ambillah hadis tentang peperangan kaum muslimin dengan Yahudi. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Sehingga Yahudi bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan. Lalu pepohonan dan bebatuan itu berbicara, "Hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, datanglah kemari, bunuhlah dia." Kecuali pohon gharqad. Ya. Ini memang suatu peristiwa yang sampai sekarang belum terjadi. Tetapi kalaupun dia terjadi nanti, ya, masih ada beberapa rangkaian peristiwa lain yang akan terjadi sesudahnya. Tidak serta-merta kemudian kiamat itu sudah dekat. Ya, masih ada peristiwa-peristiwa lain. Masih ada peristiwa Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Masih ada peristiwa keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Masih ada peristiwa orang-orang beriman merasakan ketentraman, kedamaian yang luar biasa. Ya. Jadi seperti itu. Yang benar, maksud yang diinginkan dari sabda Rasulullah SAW dengan menggunakan ungkapan ini adalah penjelasan bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi di kehidupan dunia. Artinya, kehancuran dunia tidak dapat digambarkan sebelum semua kabar yang diberitakan terlaksana. Inilah pemahaman yang benar mengenai ungkapan tersebut, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang. Baik, kita lanjut. Yang kelima, definisi al-alamat as-sughra dan al-alamat al-kubra. Al-alamat as-sughra artinya tanda-tanda kecil. Al-alamat al-kubra artinya tanda-tanda besar. Orang yang mencermati hadis-hadis al-alamat akan tahu bahwa penggunaan kedua terma ini tidak secara jelas dibedakan rinciannya. Apakah suatu pertanda merupakan pertanda sughra kecil, sedangkan tanda lainnya adalah pertanda kubra besar. Yang jelas, kata ini digunakan untuk menunjukkan semua pertanda yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis berkaitan erat dengan terjadinya hari kiamat atau kehancuran dunia, tanpa membedakan mana yang sughra dan mana yang kubra. Adapun asal-usul terma sughra dan kubra ini datang dari para ulama. Dapat dikatakan bahwa kedua terma ini bukanlah berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi hanyalah buah pikir para ulama. Jadi perlu ditegaskan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan istilah alamatus sughra, alamatul kubra, nggak pernah. Ini rumusan dari para ulama.
dalam rangka membuat kita umat ini lebih dimudahkan. Tapi dari Nabi tidak ada. Nah, di sini muncul pertanyaan. Dari manakah para ulama tersebut mengambil istilah ini? Sebagaimana termaktub dalam banyak literatur yang membahas mengenai fitnah. Kami, Mubayyad, menduga terma ini lahir dari pengertian secara bahasa sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Yaitu apabila Nabi Muhammad SAW menggunakan kata al-ayah dalam penjabarannya terhadap tanda-tanda hari kiamat, maka yang dimaksudkan adalah tanda kubro, pertanda yang besar. Sedangkan apabila dalam ungkapannya Rasulullah SAW menggunakan istilah al-amarat atau al-alamat, maka yang dimaksudkan adalah tanda-tanda sugro, kecil. Menurut dugaan kami, pembagian ini menemukan urgensinya dari hasil penelitian yang kemudian didapati bahwa Nabi SAW membedakan pemakaian kata dalam memberikan penjelasan terhadap tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis Rasul SAW dijelaskan bahwa 10 tanda tersebut masuk dalam kategori al-ayah yang menunjukkan bahwa tanda-tanda ini berbeda jauh dari tanda-tanda lain. Ada kalanya hal itu disebabkan oleh betapa pentingnya tanda tersebut. Karena tanda tersebut merupakan hal yang amat agung atau dahsyat akibatnya dan sangat merata. Atau bahkan karena tanda atau kejadian tersebut tidak dapat diterima akal dan melanggar batas-batas hukum alam. Ya. Satu lagi pertanyaannya musik dua terma ini. Apakah semua pertanda sugro harus terjadi terlebih dahulu sebelum pertanda kubro? Nah, ya. Banyak juga orang mengambil kesimpulan sederhana tanpa dasar bahwa tanda-tanda kecil selalu mendahului tanda-tanda besar, ya. Padahal tidak selalu demikian. Bahwa tanda-tanda besar munculnya ketika peristiwa dahsyat kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, itu benar. Tetapi itu bukan berarti semua tanda-tanda kecil selalu mendahului tanda-tanda besar. Tidak begitu. Yang benar dalam permasalahan ini adalah tidak harus disyaratkan demikian. Orang yang memperhatikan berbagai tanda-tanda hari kiamat, maka dia akan dapati bahwa ada beberapa pertanda sugro terjadinya setelah pertanda kubro. Runtuhnya Ka'bah misalnya, ya. Jadi runtuhnya Ka'bah itu dia terjadi ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Ya. Karena apa? Karena runtuhnya Ka'bah berarti selesai, nggak ada lagi yang namanya ibadah haji, ibadah umroh. Ya. Maka ini pertanda yang munculnya pastinya ketika kiamat sudah dekat sekali. Tapi dia bukan termasuk tanda besar, dia tanda kecil. Cuman dia muncul setelah tanda-tanda besar. Atau misalnya, ya, jadi sini runtuhnya Ka'bah misalnya, dia terjadi setelah munculnya Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal, turunnya Isa alaihissalam ke dunia. Demikian juga tersebarnya perzinahan secara terang-terangan. Kan ada hadis yang sampai ke tingkat Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum manusia berzina di jalan-jalan laksana keledai. Di hadis yang lain Nabi mengatakan sampai-sampai orang yang dianggap paling punya rasa malu akan mengatakan kepada pelaku perzinahan itu, "Bok, ya kalian tuh berzina di balik dinding inilah, di balik tembok ini," gitu. Nah, ini adalah sebuah keadaan, kejadian yang akan terjadi begitu kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Tapi dia tidak termasuk min alamatil kubro, tanda-tanda besar. Dia tanda kecil. Ya, yang jelas munculnya kejadiannya ketika tanda-tanda besar sudah bermunculan. Termasuk diangkatnya atau hilangnya Al-Quran. Kan ada hadis.
Nabi mengatakan pada suatu malam tertentu menjelang kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, Allah Ta'ala mengangkat semua huruf-huruf yang ada dalam mushaf Al-Quran di seluruh permukaan bumi ini. Sehingga keesokan paginya ketika orang Islam mau baca Al-Quran, ternyata semua mushaf sudah nggak ada ininya, udah nggak ada aksaranya, udah nggak ada tulisannya, kosong semuanya. Nah ini bukan tanda besar, ini tanda kecil. Tetapi munculnya ketika tanda-tanda besar sudah bermunculan. Ya. Sesuai yang kami sebutkan, di sini kami katakan bahwa sebahagian tanda-tanda hari kiamat itu ada yang berbentuk sugro dan ada pula yang berbentuk kubro. Dan tanda-tanda tersebut secara simultan berkaitan erat satu sama lain. Namun realitanya menyatakan bahwa pertanda sugro benar-benar telah terjadi sampai sekarang ini. Kecuali beberapa pertanda sugro lainnya yang belum terjadi. Bisa kami katakan bahwa pertanda itu sebagai awalan bagi terjadinya pertanda kubro, atau bisa juga pertanda sugro tersebut mengiringinya. Seperti keringnya sungai Yufrat dan akhir dari risalah Islam pada akhir zaman, sebelum terjadi kehancuran dunia secara sempurna. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Kita membahas istilah-istilah saja, ya. Dan saya akan sangat senang kalau memang kita bisa tindak lanjuti dengan tanya jawab. Falyatafaddal mashkura. Saya persilakan. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik Bapak-Bapak, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada malam hari ini, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz yang tanda-tanda sugro dan kubro itu kan, tadi Ustaz bilang ada kemungkinan sebenarnya tidak berurut ya. Bisa sugro dulu, baru kubro dulu, baru itu kan. Nah, apakah itu karena ada perbedaan parameter Ustaz? Misalkan ada yang mendefinisikan yang kecil dulu semua selesai, baru yang kubro kan? Gimana? Kan tadi ada dua pendapat kayak semacam sebetulnya tanda-tanda sugro dan kubro itu tidak sugro dulu selesai baru kubro kan, tapi bisa jadi tanda-tanda kubro itu ada di tengah-tengah tanda-tanda sugro saja. Secara urutan waktunya bisa saja. Secara urutan waktunya tuh bisa yang kubro dulu, baru ada tanda lagi yang sugro, terus ada yang kubro lagi gitu saja. Oke, terus pertanyaannya? Pertanyaannya tuh apakah parameter yang menjadikan itu sebagai tanda-tanda kubro atau tanda-tanda sugro? Kayak tadi kan hancurnya Ka'bah itu masuknya yang tanda-tanda kecil saja. Sugro. Sugro. Nah, kenapa? Kalau menurut saya sebenarnya itu sebenarnya peristiwa yang besar sebenarnya kan. Artinya tidak ada lagi ibadah umroh haji dan tidak ada lagi mungkin kiblat kan, artinya udah nggak ada sholat kali Ustaz. Gimana Ustaz? Ya. Jadi begini, para ulama kita, mereka telah melakukan penelitian terhadap tanda-tanda kiamat ini. Dan ada suatu kesepakatan bahwa memang tanda-tanda besar itu sudah tertentu berdasarkan hadis di mana Nabi menyebutkan tentang tanda-tanda besar itu. Dan ini riwayatnya lebih dari satu. Tetapi kalau disimpulkan selalu sampai kepada asyra ayat, sampainya kepada 10 tanda besar itu. Sekalipun dalam riwayat-riwayat itu kadang-kadang urutannya berubah-ubah. Tetapi yang jelas 10 tanda besar itu ya 10 tanda besar itu. Jadi dukhan,
Dabbah, ya, Dajjal, Isa alaihissalam, Ya'juj wa Ma'juj, pembendaman bumi di timur, di barat, di Jazirah Arab, ya. Kemudian matahari terbit dari tempat terbenamnya, ya. Terus kemudian api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpulnya. Ini 10 tanda ini bahkan Nabi sendiri sampai menyebutkannya dengan istilah ayat, ya kan? Yang membedakan dengan asyrat, membedakan dengan amarat, begitu. Makanya para ulama sepakat, ini 10 tanda besar, kategorinya ini, 10 ini. Cuma tinggal masalahnya ada ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama tentang kronologinya, urut-urutannya. Nah, sehingga semua tanda-tanda lain, termasuk yang munculnya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, salah satu contohnya adalah runtuhnya Ka'bah misalnya, yaitu semua kategorinya sugro, kecil. Jadi bukan berdasarkan penilaian subjektif kita, ya, seperti dalam hal ini Pak Jaka memandang, wah runtuhnya Ka'bah itu peristiwa besar itu, kan gitu. Ya. Memang peristiwa besar. Cuman kalau kita ngikuti kronologi rangkaian cerita akhir zaman ini, skenario akhir zaman ini, kita nantinya akan paham kenapa Ka'bah itu runtuh. Ya kan? Karena ada kaitannya dengan memang umat ini sudah mulai mengalami erosi keimanan yang sedemikian rupa, sehingga memang nggak ada gunanya lagi. Ka'bah itu juga tetap ada, udah nggak ada gunanya, karena orang sudah tidak ada lagi yang akan pergi umroh, akan pergi haji. Memang sudah jadwalnya bahwa dia harus diruntuhkan sesuai dengan skenario Allah Ta'ala. Jadi bisa saja kita secara pribadi subjektif menilai, oh yang ini cocok nih jadi tanda besar, gitu kan? Tapi masalahnya dia tidak pernah ditempatkan di dalam berbagai hadis-hadis Nabi tentang alamatus sa'ah sebagai satu paket dengan tanda-tanda besar. Gitu. Nah, termasuk juga dengan diangkatnya aksara, huruf-huruf dari mushaf Al-Quran. Ya kalau kita bicara sekarang, itu peristiwa besar itu, ya kan? Tiba-tiba Al-Quran udah nggak ada satupun yang kita buka masih ada aksaranya. Ya untuk kita sekarang memahaminya itu perkara yang sangat berat, sangat sulit. Tapi ketika nanti dia terjadi, bahkan Nabi sudah mengatakan orang-orang Islam itu ada di ujung perjalanan menjelang kiamat itu, udah dekat sekali. Mereka-mereka yang nggak ngerti apa-apa tentang Islam kecuali la ilaha illallah. Dan itu sahabat sampai menagih berkali-kali kepada Nabi, apakah dia masih dianggap orang beriman, begitu? Apakah dia akan masuk surga, begitu? Ya kan? Dan ternyata Nabi ujungnya mengatakan, ya dia akan masuk surga dengan kalimat itu. Masya Allah. Nah jadi pada saat yang seperti itu nanti menjadi hal yang memang connect gitu, nyambung, bahwa Quran juga udah nggak ada isinya lagi. Lawang orang udah nggak ngerti apa-apa tentang Islam kecuali kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, lain perkara semua tanda-tanda besar itu memang menakjubkan semuanya, mau dukhonnya, mau dajjalnya, mau dabatul ardnya, mau pembenaman bumi di timurnya, di baratnya, di jazirah Arabnya, semuanya itu peristiwa-peristiwa menakjubkan. Ya. Dan dia menjadi tanda demi tanda yang semakin menunjukkan countdown. Countdown sudah dekatnya as-sa'ah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Bapak-bapak. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Dandi, Ustaz, izin bertanya. Jadi dalam beberapa rangkaian tanda-tanda kiamat itu kan ada beberapa kejadian yang cukup menarik buat saya ya. Ada satu peristiwa penting terkait
Misalkan terkait turunnya Imam Mahdi gitu, atau kehadiran Dajjal gitu ya. Jadi dua kejadian itu kan butuh suatu mekanisme informasi gitu, penyebaran informasi. Ya. Lalu ada tanda lainnya yaitu shutdown of modern technology. Ya. Artinya kan sudah tidak ada teknologi gitu. Artinya sudah tidak ada mekanisme penyebaran informasi gitu secara masif gitu. Ya. Sebenarnya duluan mana itu Ustaz kejadiannya itu? Itu pertama. Kedua, nanti kan Dajjal itu akan menjambangi setiap rumah gitu ya. Kira-kira gimana teknisnya itu Ustaz? Kira-kira apa? Ya gimana cara Dajjal itu menjambangi setiap rumah gitu? Apakah dengan teknologi ataukah dengan hal lainnya gitu? Ya, jadi begini, tentang masalah shutdown of modern technology, itu kan Syekh Mubayyad dalam kitab ini mengambil ijtihadnya, hipotesanya, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, wa uttum min haitsu bada'tum, thumma uttum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi ulangi kalimat tersebut. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Nah, wallahu alam, ketika saya awal-awal membaca kitab Syekh Mubayyad, saya termasuk orang yang begitu saja mengikuti ijtihad kronologis peristiwa demi peristiwa akhir zaman versinya Syekh Mubayyad. Dan salah satu versi pemahaman kronologi beliau menyebutkan bahwa peristiwa hudur Al-Mahdi, kehadiran Al-Mahdi, itu terjadi setelah peristiwa Dukhan. Ya, Dukhan itu peristiwa dahsyat di mana kabut asap menyelimuti seluruh permukaan planet bumi ini di timur dan di barat. Dan kabut asap ini bagi orang beriman yang terpapar oleh Dukhan itu cuman sebatas mengalami zukmah. Zukmah itu ada yang mengartikan sekedar pilek, ada yang mengartikan sekedar flu, ada yang mengartikan sekedar bersin bahkan. Tetapi bagi orang munafik dan orang kafir yang terpapar asap Dukhan ini, badannya akan membengkak sehingga keluar aneka cairan dari lubang-lubang tubuh mereka, lubang hidung, lubang telinga, lubang dubur, ya. Dan mereka mengalami perubahan morfosis, ya, bentuk begitu. Nah, Syekh Mubayyad kemudian membuat suatu hipotesa bahwa peristiwa Dukhan itu juga merupakan peristiwa penyebab terjadinya shutdown of modern technology. Nah, sedangkan beliau meletakkan peristiwa Dukhan itu sebelum hadirnya Al-Mahdi. Begitu. Tadinya saya terima ijtihad ini, Pak. Tapi belakangan saya coba renungkan lagi, saya coba bandingkan lagi dengan berbagai sumber-sumber lain. Saya berpendapat bahwa saya mengambil pendapat lain. Menurut hemat saya, bisa jadi Dukhan terjadi sebelum Al-Mahdi. Cuman Dukhan bukan penyebab terjadinya shutdown of modern technology. Kalau saya berkeyakinan shutdown of modern technology baru terjadi setelah Al-Mahdi hadir. Bukan sebelum Al-Mahdi hadir. Karena kalau sebelum Al-Mahdi hadir, lalu bagaimana umat Islam di seluruh dunia akan tahu bahwa imamnya sudah hadir, ya kan? Padahal ada perintah dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. Bila kalian sudah menyaksikan, melihat kehadiran Al-Mahdi, hendaknya kalian berbaiat dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Ini kan perintah dari Nabi supaya umat Islam dimanapun berada
di zaman Al-Mahdi muncul nanti supaya bersegera berbaiat kepada Al-Mahdi. Nah, kalau seandainya hal itu terjadi di zaman teknologi sudah tidak ada, bagaimana umat Islam yang berjauhan posisinya dari hadirnya Al-Mahdi bisa tahu beritanya, kan? Itu nggak mungkin. Sedangkan Allah Ta'ala itu maha adil. Pasti Allah memberikan kesempatan yang sama kepada semua mukmin untuk bisa bergabung dengan barisan Al-Mahdi. Sisanya setelah beritanya sampai kepada setiap orang yang mengaku muslim, terserah masing-masing. Apakah dia akan bersegera menyambut kehadiran Al-Mahdi, pergi hijrah untuk baiat, untuk gabung dalam barisannya, ataukah dia akan termasuk yang ragu-ragu karena kurang ilmu, ya kan? Atau dia bahkan termasuk yang mengikuti apa yang diberitakan oleh media mainstream ketika itu. Yang jika masih dikuasai oleh kaum zalimin kayak sekarang ini, pastinya media mainstream akan menyebut Al-Mahdi sebagai apa? Iya, sebagai bagian dari radikalis, ya, teroris. Ya, sehingga jangankan mau berhijrah untuk membaiatnya, bahkan justru akan mempengaruhi muslimin lainnya untuk jangan ikut-ikut campur nih. Ini teroris lebih berat daripada Usama bin Laden dulu itu. Nah, gitu. Ya. Jadi itu pertanyaan pertama. Saya termasuk yang tidak sejalan pemahaman saya tentang ijtihad kronologi peristiwa yang menyebabkan shutdown modern technology. Kalau saya berkeyakinan pasti ketika Al-Mahdi muncul, insya Allah teknologi canggih masih ada, viralisasi berita itu masih terjadi, ya. Tapi boleh jadi nggak lama setelah itu shutdown, begitu. Jadi kayak ibaratnya umat Islam tuh disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba lah kalian, sebelum situasinya menjadi sama sekali nggak mungkin, nggak dapat kabar lagi habis itu, ya kan? Jadi cuma sebentar aja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sedangkan pertanyaan kedua, tadi apa tuh? Pertanyaan kedua? Bagaimana Dajjal itu iya, mendatangi setiap rumah? Jadi begini, dalam hadisnya bukan dikatakan masuk ke dalam rumah-rumah kalian, tidak. Tetapi dikatakan masuk ke kampung-kampung kalian, ke negeri kalian, ke tempat tinggal kalian, tapi bukan rumah. Dajjal itu dia datang ke satu wilayah, datang ke satu kampung, datang ke satu negeri, datang ke satu kota, terus dia akan declare, ana rabbukum, aku Rabb kalian, ya. Nah, tergantung kalau kaum dari kampung itu adalah kaum yang tidak punya iman atau punya iman tapi nggak pernah berbuat kebaikan dalam imannya, amal soleh, amal ibadah, malah terlibat dalam kemaksiatan, malah akrab dengan orang-orang kafir, maka mereka rame-rame akan mengimani Dajjal sebagai Rabb. Dan Dajjal akan menguasai mereka sepenuhnya. Dan otomatis mereka menjadi orang-orang yang dikasih surga sama Dajjal. Surga dunia, surganya Dajjal. Tapi itu berarti kalau mereka menerima surganya Dajjal dan menikmatinya, sama saja mereka mendaftarkan diri untuk menjadi penghuni nerakanya Allah di akhirat nanti. Celaka mereka, orang-orang yang celaka ini. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-An'am, surat ke-6, 158. Bila mana tanda-tanda Rabbmu sudah muncul, maka tidaklah bermanfaat iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, atau dia pernah beriman tapi tidak pernah berbuat kebaikan apapun. Celaka mereka. Baik yang masih mengaku muslim tapi nggak pernah berbuat kebaikan, maupun yang apalagi yang mengaku sejak awal tidak muslim, kafir, itu akan menjadi pengikut Dajjal, hamba-hamba Dajjal. Jelas celaka mereka. Tapi bila Dajjal masuk ke satu wilayah, satu negeri, satu kampung, lalu dia declare, ana rabbukum, lalu kampung itu adalah kampung orang-orang beriman, dan mereka istiqomah dalam iman mereka,
Sehingga mereka menolak untuk mengimani Dajjal, mengakui Dajjal sebagai Rabb. Mereka menjawab, Rabbunallah, anta al-masihud Dajjal. Maka otomatis mereka akan dihantam oleh nerakanya Dajjal. Mereka akan dikasih kesulitan-kesulitan hidup duniawi. Tetapi kalau mereka istiqomah dan sabar menghadapinya, sama saja mereka memesan tiket untuk masuk Jannatullah, surganya Allah di akhirat kelak nanti. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, kalau nanti Dajjal terbunuh oleh Isa alaihissalam, maka Isa alaihissalam akan datangi orang-orang beriman di kampung-kampung ini yang sempat menghadapi Dajjal dan menghadapi nerakanya Dajjal tapi istiqomah, dan Nabi Isa alaihissalam akan mengusap mereka sehingga mereka keluar dari penderitaan yang mereka alami sebagai nerakanya Dajjal, dan bahkan Isa alaihissalam akan memberitakan kabar gembira tentang kedudukan mereka di surga kelak nanti. Masya Allah. Jadi kayak zaman Nabi Muhammad SAW dahulu kala, secara khusus sahabat-sahabat tertentu diberikan busyra, kabar gembira, mubasyirina bil jannah, dipastikan jadi penghuni surga. Nanti di akhir zaman juga akan ada di antara kaum muslimin yang oleh Isa alaihissalam diberitakan kabar gembira jadi penghuni surga sampai ke tingkat derajat surganya di mana. Itu dijelaskan. Nah, jadi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Dajjal itu masuk ke rumah-rumah, tidak. Dajjal tidak masuk ke rumah-rumah, ya, tapi Dajjal ngider gitu, ngider ya kan, ngelilingin dunia ini ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya yang penting ya. Apakah Dajjal kemudian keliling-keliling itu dengan menggunakan teknologi canggih? Yang itu berarti masih ada teknologi canggih atau bagaimana? Kalau saya wallahu alam berpendapat pada masa Dajjal nanti keluar, itu sudah tidak ada teknologi canggih. Dajjal itu nanti mengandalkan sihirnya. Jadi sihirnya Dajjal itulah yang menyebabkan dia bisa pindah dari satu ke tempat lain secara cepat, ya kan? Tetapi bukan teknologi canggih lagi yang dia andalkan pada masa itu. Makanya di antara para junudud Dajjal, prajurit-prajurit Dajjal itu adalah kalangan dukun, kalangan paranormal, kalangan orang-orang pinter, ya kan? Mereka itulah yang jadi pasukannya Dajjal, ya. Dan mereka ya bisa saja menggunakan kerjasama dengan jin-jin dari kalangan jin kafir, ya kan, untuk memindah-mindahkan Dajjal dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Itu memungkinkan saja kolaborasi antara manusia dengan jin ya di masa Dajjal nanti. Wallahu a'lam bishawab. Makanya menghadapi Dajjal dengan sihirnya, Nabi Muhammad SAW jelas-jelas mengingatkan para sahabat, hendaknya ya ada wirid-wirid tertentu yang menjadi bacaan untuk menghadapi Dajjal. Ya, karena wirid-wirid itulah yang maksur, yang memang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu yang akan menjadi penangkal dari sihir-sihirnya Dajjal dan para pasukannya Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Ustadz. Gimana? Silakan, kecuali kalau masih ada satu lagi boleh biar witir. Oh ya, ada Ustadz. Oh ya udah, terakhir ya witir ya. Ada 2 malah. Ya antum pilih salah satu lah. Antum kan moderat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, menyambung tadi pertanyaan dari Pak Andi dan jawaban dari Ustadz. Nah, bagaimana kita mempercayai, tadi kan Ustadz sampaikan bahwasannya ketika Al-Mahdi turun itu masih ada teknologi menyebarkan informasi. Nah, sedangkan saat ini tuh media itu banyak sekali menyebarkan hoax gitu Ustadz ya. Nah, bagaimana kita mempercayai terhadap berita kehadiran Al-Mahdi yang tadi disebarkan oleh teknologi Ustadz? Ya, nggak ada jalan lain
untuk bisa mempercayai bahwa Al-Mahdi itu benar-benar Al-Mahdi dan akhirnya bertindak dengan cara segera hijrah untuk membaiatnya, untuk bergabung dengan barisannya, nggak ada jalan lain kecuali apa? Ilmu. Disitulah pentingnya ilmu. Dan ini termasuk ilmunya, ilmu akhir zaman ini. Kita baca nubuah-nubuah Nabi Muhammad SAW tentang Al-Mahdi. Supaya kita tidak terkecohkan dengan Al-Mahdi palsu. Begitu. Ya. Karena pastinya musuh-musuh Islam juga mempelajari tentang Al-Mahdi. Dan mereka inginkan umat Islam itu terkecoh dengan Al-Mahdi palsu bikinan mereka. Atau hasil promosi mereka. Begitu. Ya. Tapi kalau kita sudah memiliki ilmunya, nubuah-nubuahnya memang benar-benar sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, insya Allah kita nggak akan tertipu. Ketika benar-benar Al-Mahdi muncul, nyampe beritanya kepada kita, ya kan, kita akan menjadi hamba-hamba Allah beriman yang digerakkan oleh Allah untuk segera berangkat. Kenapa? Karena rumusnya demikian. Yaitu dalam hadis Nabi, beliau bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakaru minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris. Mana yang saling mengenal akan dipertemukan. Mana yang saling mengingkari akan dipisahkan. Jadi kalau ruh kita sudah kita tarbiyah, sudah kita tempa, sudah kita bina, sudah kita bangun menjadi ruh jundullah, tentara Allah, dalam arti yang sejujurnya, ketika Al-Mahdi muncul sebagai jundullah, Allah akan gerakkan kita untuk gabung dengan kepemimpinan ya Imam Al-Mahdi itu. Tapi kalau seandainya ruh kita nggak kita garap untuk jadi jundullah dalam arti yang sejujurnya, jangan kaget kalau kemudian orang ini gampang sekali diseret-seret, ditarik-tarik oleh Al-Mahdi palsu. Begitu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Itu rumus yang ada di dalam kaidah al-wala wal bara. Ya, al-wala wal bara itu begitu. Kalau memang al-wala wal bara itu benar tertanam dalam diri seseorang, ketika memang al-haq dan representasi al-haq itu tampil, dia akan digerakkan oleh Allah untuk menyatu dengan representasi al-haq itu. Tapi kalau tidak, ya dia akan menolak. Begitu. Makanya pentingnya kita di akhir zaman ini, di era penuh fitnah, termasuk era penuh hoax ini, menjalin hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita terbimbing terus-menerus. Dan jangan lupa ya, fitnah terakhir sebelum fitnah Dajjal muncul, ya, itu adalah fitnah Duhaima yang pernah saya bahas juga di sini. Dan salah satu ciri fitnah Duhaima apa? Terbelahnya umat manusia ke dalam dua kemah. Fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Kemah keimanan tanpa kemunafikan sama sekali di dalamnya, dan kemah kemunafikan tanpa keimanan sama sekali di dalamnya. Dan ini pelan-pelan sudah mulai terlihat kan, itu bahwa umat Islam itu sendiri terbelah, ya, dengan berbagai isu terbelah. Dan memang Nabi bilang hadirnya Al-Mahdi seiring dengan apa? Ikhtilafin nas, perselisihan antar manusia, antara yang pro-dem, andem, wah, pro-demokrasi, anti-demokrasi. Antara yang pro-vax dengan anvax, ya kan? Pro-vax dan anti-vax, ya kan? Itu akan terbentuk, Pak. Jangan Anda pikir ini urusannya nggak ada kaitan dengan kesana nantinya. Ini kaitannya erat, Pak. Makanya pentingnya kita senantiasa bertanya, kita berada di posisi yang mana ini? Karena ini urusannya nanti terkait dengan ruh kita ini, menjadi jundullah atau jadi jundud dajjal, gitulah kuncinya. Paham ya? Begitu. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang pun sebenarnya miniatur situasi sebelum Al-Mahdi muncul sudah muncul sekarang. Siapa mereka calon-calon pendukung Al-Mahdi sudah mulai terasa gitu. Siapa calon-calon pendukung dajjal sudah mulai terasa sekarang. Ya. Lo mau ngadepin dajjal kecil aja nggak sanggup. Ya kan, terus-menerus mengagumi, udah tahu nih Dajjal kecil, ya kan, kerjanya raja bohong, gitu. Masih dipercaya juga, masih didukung juga. Ya, gimana lagi ngadepin Dajjal nanti? Begitu, ya. Nah, jadi
kita nggak usah khawatir. Kita serahkan pada Allah, tapi yang justru kita harus khawatirkan adalah diri kita ini sendiri ada di posisi mana pada saat nanti Al-Mahdi muncul. Ya. Dan nggak ada jalan lain, saya katakan tadi, kecuali ilmu. Kita harus pelajari. Makanya ada bab khusus tentang Al-Mahdi di sini. Yang semua kita harusnya sejak sekarang sudah mulai kunyah-kunyah, Pak. Supaya kita nggak gampang ketipu. Ya termasuk ya, saya jujur saja, sangat aneh gitu ya, membayangkan kok bisa sih ada sekumpulan orang percaya gitu loh, bahwa seseorang yang pernah mimpi ketemu Nabi 500 kali, 800 kali, ketemu Allah atau sebaliknya gitu ya, inilah Al-Mahdi gitu. Ini gimana ceritanya? Nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya. Bahwa Al-Mahdi itu ngimpi ketemu Nabi sekian ratus kali, ketemu Allah sekian ratus kali gitu ya. Dan diviralkan pula. Nggak mungkin Al-Mahdi itu diviralkan. Terus dia aman-aman saja, nggak mungkin. Kalau dia benar-benar Al-Mahdi, diburu sama musuh-musuh Allah. Makanya Al-Mahdi kemunculannya dalam bentuk pembaiatan paksa karena dua analisa. Analisa pertama, Al-Mahdi orang beriman yang jujur, yang nggak mau kepemimpinan. Makanya dia menolak dengan keras pembaiatan itu, tapi dipaksa. Dan analisa kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibayat paksa? Karena Al-Mahdi nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Dan kenapa dibuat skenarionya seperti itu? Karena Allah ingin memelihara eksistensi Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, orang lain juga bisa tahu. Kalau orang lain bisa tahu, musuh Islam pasti lebih bisa tahu lagi. Kalau musuh Islam tahu Al-Mahdi yang sebenarnya yang mana, wah dibungkus segera. Ya kan? Paham ya? Nah, makanya ilmu itu kuncinya. Makanya saya menganjurkan kita belajar ilmu akhir zaman tuh fungsinya untuk pada masanya tanda demi tanda ini bermunculan yang Nabi sudah sebutkan, kita nggak salah sikap, itu yang penting. Jangan sampai tanda sudah muncul, salah sikap pula kita. Jadi misalnya tandanya kata Nabi, ya kalau seandainya sudah muncul 3 tanda kainat, penyanyi perempuan, al-ma'azif, digunakannya alat-alat musik, terus kemudian syuribatil khumur, diminumnya khamar. Terus tanda-tanda ini sudah mulai muncul, dan munculnya bukan di sembarang negeri, tapi di negeri yang ada haramainnya, ada Mekah Madinahnya, ya kan? Bagaimana kita mensikapinya? Apakah kita mensikapinya dengan menganggap itu berita biasa aja gitu. Kalau kita menganggapnya berita biasa aja, ya jangan heran kalau kita nanti terkaget-kaget begitu tanda-tanda berikutnya bermunculan yang paketnya dengan paket itu 3 tadi. Tapi kalau kita sensitif tentang hal itu, mudah-mudahan kita akan dipelihara sama Allah untuk terus sensitif menghadapi tanda demi tanda berikutnya. Gitu. Jadi nggak boleh kita anggap itu peristiwa biasa, Pak. Ya, bahwa di wilayah yang ada Mekah Madinahnya itu bermunculan fenomena penyanyi perempuan, fenomena alat-alat musik digunakan, fenomena minuman khamr, ya kan, diminum dengan mudahnya begitu ya. Itu harus kita anggap sebagai sebuah signifikan. Ini peristiwa signifikan loh ini. Gitu. Karena ini termasuk tanda-tanda yang diperingatkan khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kan banyak umat Islam yang ya emang kenapa ya biasa aja lah, nggak usah kaget lah gitu. Nggak bisa kita nggak bisa nggak kaget, nggak bisa kita biasa-biasa saja. Karena itu bagian dari kita sensitif terhadap tanda demi tanda yang memang sudah dijelaskan Nabi belasan abad yang lalu. Gitu. Yang sebelum ini tidak pernah disaksikan. Apalagi misalnya tanda mulai menghijau wilayah Jazirah Arab, mulai muncul air-air ya kan, air mengalir, sungai-sungai bermunculan gitu kan. Itu kan tanda yang sangat harusnya sangat menimbulkan perasaan khawatir pada diri kita. Wah, ini udah makin dekat nih jadwalnya. Begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bisa membawa bekal buat Bapak-bapak sekalian. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:15. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.